bahwa kita akan berjumpa nanti dengan Ramadan, walaupun Pak tinggal beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampa ke Simpang Panam, sehingga sebontau nengok ibu sedang makan. Ndak tagaso dek badan, uponya Ramadan akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Sekcam dan jajarannya sampai ke bawah, sampai ke Bu RT, yang dak ambo bisa sobui satu persatu. Godang dak basobui galau, kociok dak basobui namo. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, ketua masjid yang sekarang di dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan segera bisa bergabung dan berjamaah bersama kita lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya pada malam hari ini tiada kata yang paling indah dan paling pantas kita ucapkan kalaulah kita mau merenungkan dan menghayati kehidupan ini. Maka tidak senapas pun udara ini yang kita hirup yang bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejengkal pun bumi ini yang kita injak yang bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu sama bersama kita sholat, tapi karena Allah telah memanggilnya, mereka tidak bisa lagi datang ke masjid yang tercinta ini. Seperti apa nasib saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah di dalam kubur pada saat sekarang ini sampai detik ini? Apakah mereka ditempatkan di tempat mulia atau mereka senantiasa menjerit kesakitan menahan siksaan kubur? Kita tidak tahu. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah diteliti, ternyata kalau dirasionalkan, rasa syukur ini kalau kita amalkan di dalam kehidupan kita, bapak-bapak, ini adalah sebuah energi yang bisa membuat kehidupan orang itu lebih bahagia dan lebih sehat. Kalau ibu-ibu, maaf ya, kalau ingin awet muda, banyak-banyak bersyukur. Bapu bayi piti belanjo de apa de abang senyum jolah. Walaupun kadang senyum gigi palsunya nampak kan, ada apa itu, tapi bersyukur. Dan selawat berkembarkan salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini tergolong nanti umat dan pengikut beliau yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung yang penuh dengan maghfirah. Jadi ketika masuk dan akan datang bulan suci Ramadan, apa yang harus perlu kita sikapi dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita sadari dulu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh agung, bulan yang agung yang penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ke bulan yang agung, yang besar,
penuh dengan berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diundangnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada bulan Ramadan ini banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi naik mimbar, dalam satu riwayat diceritakan, apa berdoa Jibril, celakalah orang yang nanti berjumpa dengan Ramadan tetapi dosa dia, moral dia, akhlak dia tidak berubah. Itu orang yang celaka. Karena pada bulan suci Ramadan ini ada ampunan dan amal ibadah dilipat gandakan. Samudnya ibu-ibu, paiwak jalan ke mall, semuanya di diskon 80% atau 99%. Baju diskon 90%. Dibayar bonus, atau beli satu gratis dua, atau beli dua gratis satu. Seperti itulah bulan Ramadan. Apa kau biarkan saja begitu saja. Jadi ibarat di mall, beli dua gratis dua, beli satu gratis satu. Kecuali minyak goreng aja itu nak dapat gratis gini kan. Payah bu, payah. Tapi itulah mantap negara kita yang tercinta ini kan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, maka kita harus camkan dalam pikiran kita bahwa kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Lalu sudah tahu bulan suci Ramadan itu seperti apa, maka apa yang harus kita lakukan akan menyambut bulan suci Ramadan ini? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, makanya kita harus banyak berdoa. Allahumma barik lana fi sahban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati umur kami ya Allah pada bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Karena yang kita hadir pada saat sekarang ini, tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa kita akan berjumpa nanti dengan Ramadan, walaupun Pak tinggal beberapa hari. Kan banyak kini bulan ambulan balik-balik tadi di kanan kini, entah bujang bo, entah gadi, entah latu, entu. Makanya kita harus banyak berdoa. Makanya kita harus dianjurkan untuk bermuhasabah sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berkatilah umur kami ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Kehidupan gue kadang sonan sayang-sayangnya wakil wang rumah, tiba dia jatuh di kamar mandi, pai kali. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan umur kita disampaikan pada bulan Ramadan. Itu dianjurkan. Makanya kita harus banyak bermuhasabah. Dari mana kita kembali, kepada siapa kita? Kita harus ingat dan kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, makanya itu kita dianjurkan kalau masuk bulan Ramadan ini, dianjurlah kita saling memaafkan dan memperbaiki silaturahim atau silaturahmi. Kita harus memperbaiki silaturahmi, minta maaflah bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada kedua orang tua kita. Alah, ibu-ibu minta maaf sama orang tua. Allah, nak berjongok-jongok apa-apanya tu alah. Minta maaflah.
Minta maaf. Karena kita dianjurkan untuk minta maaf. Minta maaf, mak, kau akan masuk bulan puasa lengokan dengan. Karena orang tua kita tidak pandang teriknya matahari, panasnya teriknya matahari, dan tak pandang hujan, masuk hutan belantara untuk menghidupkan kita. Kini berjumpa dengan awak aja payah. Apalagi lah bab keluarga, apalagi yang takut ke bini. Dah pulang-pulang baca Muhammad di rumah doh. Banyak mereka. Maka dengan masuk bulan suci Ramadan iko, banyak-banyaklah awak itu minta maaf kepada terutama orang tua kita. Yang kedua, minta maaf kepada laki. Alah, gua minta maaf kepada laki. Nah kan, alulek. Banyak-banyak minta maaf kepada suami. Sudah solat datang kepada suami awak tu, bayi bersempuh di depannya, minta maaf. Bang, kata bau dah, bang, dan ada perlu ke abang bang, apa dia? Dan minta maaf dan ke abang bang. Ha, dah ada solat. Assalamualaikum, adanya minta maaf lah. Lainnya bang ni, dah ada suaranya. Dan minta maaf dan dah ada solat. Apa solat kau? Sabut jujur dia. Dan selama ko bang ya pikir den bopo nak mengobek abang tahu itu kiu. Minta maaf. Nya banyak orang kadang ibu-ibu ko ya bopo cawan nak malili apa yo kau tahu. Siko dah ada apa dah? Itu dia yang membi awak berdosa minta maaf. Ubah prinsip ibu-ibu kalau ada tu bopo tak mau kuat pak tapi ubah dibuangkan masuk Ramadan ni. Berdosa godang awak tu. Terbayang ibu. Itu nak boleh. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya jangan berharapkan masuk surga walaupun solat 5 waktu ada. Maka minta maaflah awak. Tiba rumah kau minta maaf. Lah do pak uang rumah minta maaf so kawak. Aluleh. Dah apa dah. Sampai pengajian kau tiba situ. Bu RT dah apa sekali-sekali diumumkan dulu. Mari kita minta maaf kepada suami kita. Acara nanti pulang minta maaf pada suami kita. Ayo kau dapat jangan covid tawi berita apa sekejap. Bosan nak buat sekali yang sorry. Dibin buat sorry itu usulan dia buat. Minta maaf. Jadi lama kehidupan dosa. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa durhaka kepada suami itu adalah berdosa, terima siksa dan azab kehidupan yang tidak akan tenang. Makanya kita dianjurkan untuk memaafkan masuk bulan suci Ramadan itu. Dianjurkan. Kalau ada hubungan yang kurang elok di perumahan kau, minta maaf, takkan salah, minta maaf. Datang kenya, minta maaf. Karena itu nanti akan menjadi ketenangan kita di saat melaksanakan ibadah puasa. Lalu setelah masuknya bulan Ramadan, berjumpa kita dengan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita berdoa sampaikan sampai umur awak, setelah kita memaafkan, maka Allah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Begitulah janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu.
Makanya kalau orang yang tahu nikmat dan hikmah dan kebesaran bulan Ramadan, pasti inya memanfaatkan bulan suci Ramadan itu. Tapi kalau inya tidak tahu, sama dengan umpama kerbau, ibu-ibu ya, kerbau apa-apa dikasih satu karung rumput, dikasih satu karung emas. Mana video ada kerbau? Coba jawab ibu. Datang ke kerbau kuah. Nah, dibaiinyo sakaung ome, dibai sakaung umpui. Mana pilih ada kerbau? Nah, umpui kan? Itu kalau orang yang tidak tahu betapa berkahnya bulan Ramadan itu, lalu Ramadan ini berlalu sudah 7 pongainya. Ah, ini sama dengan kerbau karena tidak tahu. Maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah ketika kita berpuasa. Ada 2 versi hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, salat tarawih di malam hari, makanya Allah mengampuni dosanya yang telah berlalu. Makanya yang bagi muda-muda, manfaatkanlah tenaga itu untuk sholat malam. Makanya yang gadi-gadi, yang mahasiswa, Rasul itu pertegaskan ini. I'tanim hamsan qabla hamsin, hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Kalaulah tua suye payah le ke masjid. Ndak mano topek masjid lo mak, mano topek bau bet lo mak, itu wak tanya le. Tapi selagi muda rajin. Kalau orang menjadi pejabat banyak yang muda-muda. Kalau orang ingin menjadi polisi banyak mendaftar. Kalau orang ingin menjadi polwan banyak yang mendaftar. Jadi tentara banyak yang datang. Tetapi ketika menjadi perempuan yang solehah, itu yang payah mancai kini. Perlu diingat, pangkat yang paling tinggi itulah menjadi perempuan yang solehah dan pemuda yang soleh. Itu perlu diingat oleh mahasiswa-mahasiswa. Makanya berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh perhitungan, dengan penuh keimanan. Dijago apa yang membatalkan puasa. Jangan so puasa jangan puasa ule aja. Ndak ada perubahan lo setupai berjalan. Ndaknya hindari yang membatalkan puasa atau yang mengurangi dan merusak puasa. Besok apalagi zaman kini gua nya puasa, nya mabuknya haman judi online itu ndak ada channel. Itu ingat. Makanya penuh dengan keimanan kita harus. Maka salah satunya adalah diampuni dosa kita yang telah berlalu. Yang kedua setelah itu, salah satu dari hikmah berpuasa itu dan dianjurkan pada bulan suci Ramadan itu adalah perbanyaklah bersedekah. Karena apa? Karena Ramadan mendidik awak supaya seperti apa uang yang susah nak payah, uang yang payah makan itu. Maka perbanyaklah bersedekah. Jangan male-male juga datang ke masjid, jangan male-male bersedekah. Banyak bersedekah, memanfaatkan. Karena apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ketika mayat sudah terbujur nanti kaku, salah satu yang kita sesali adalah ketika di dunia nanti saya tidak sempat bersedekah. Fa'asaddaqah, saya ingin bersedekah, kembalikan saya, panjangkan umur saya, tidak sempat dah. Ome yang basimpan selama ko ndak ada bunuh do di situ dia. Manyo salawat. Apa-apa yang malib bersedekah, berimpah, siang malam mencaya roto,
wala jata besok. Ketika awak mencari harta itu dengan berbagai macam cara awak kumpulkan, sudah tu meninggal awak pindah secara halal kepada ahli waris awak, kabini awak. Awak meninggal masuk dalam kubur, awak yang akan mempertanggungjawabkan besok. Uang rumah awak lo makjid, memakai pejero yang awak cari hasil korupsi potang. Yang mempertanggungjawabkan di dalam kubur awak. Itu perlu diingat dari laki-laki. Makanya ketika ada kesempatan gini, banyak-banyaklah bahasa doka. Jan suk kadang-kadang dek sayang kabini balopio sodo. Balungguan simpan. Opo ndak panjang umur tibo ambulan. Awak dalam kubu mempertanggungjawabkan sodo itu. Uang rumah awak pun yang bau adalah jadilah sodo haroto awak tu suap apa gila lebar untuk mau uang rumah awak. Anda docan dulu. Lah main telpon je kawan, itu perlu awak ingat. Makanya selagi ada kesempatan dalam kehidupan kau, gunakanlah untuk berbuat baik dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir-pikir dulu. Kau berpikir-pikir dulu. Maleju masjid payah mencari impak iko, mengumpulkan iko payah. Maka ketika pada bulan Ramadan, bahkan sekarang, silakan bantu orang-orang yang susah, terutama keluarga awak. Kadang-kadang awak yang mak dan ibu-ibu sekalian pai makan kamon, makan yang mahal-mahal. Sementara tetangga awak payah nak makan. Sementara orang tua awak di kampung susah. Itu perlu jadi salah satu dari hikmah dari berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah itu. Jadi banyaklah bersedekah. Setelah itu, setelah kita berpuasa, bersedekah dan perbanyaklah membaca Al-Quran, karena salah satu kebesaran Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Kitabun anzalna ilaika litukhrijun nas, sesungguhnya ini kitab yang membawa manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang dan benderang. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perbanyaklah nanti membaca Al-Quran. Jangan main HP judi perbanyak leh. Tinggal HP itu, banyaklah baca Al-Quran. Karena apa? Kehidupan kita ini di dunia ini hanya sementara. Si onca aku pun awak, si gagah aku pun awak, yang namanya kematian pasti akan kita tempuh. Disitulah nanti kita mau menyesal di saat sakitnya sakaratul maut tuh. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jangan kira meninggal itu mudah, susah pak. Kau tahu sonang sakaratul mautnya. Makanya belajarlah, kalau ada keluarga meninggal, tengok dan tatap ketika ini sakaratul maut tuh. Seperti apa sakaratul maut? Enggak langsung mati kali, enggak jatuh. Disitulah ditopuk-topuk, ditarik-tarik, alun dia mati le. Apa dia lulun mati? Nyo dua aku ke laki dulu. Nyo kau jangan cito uang dia kau jual tahu. Tergantung tahu inyo kesakitan. Tapi uang tak bisa menolong. Makanya tak balik lagi moto kadang gay ketika wak sakaratul maut tu cuba tengok. Model uang nonok di dalam air. Makanya jangan balea-lea aja awak ini di dunia. Ketika masuk gerbang sakaratul maut di situ dia penentuan terakhir apakah husnul khotimah atau suul khotimah. Di situ tu nanti. Ndak pandang muda, tua, bodang, ndak pandang. Di situ akan merasakan nanti. Makanya
Banyak-banyaklah bermuasabah dengan masuknya bulan suci Ramadan ini. Allah berfirman, wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Apa kata Allah? Tiadalah kehidupan di dunia ini, kata Allah, melainkan sendah gurau dan main-main. Sesungguhnya yang sebenar-benar kehidupan adalah akhirat, jikalau kamu mengetahui. Lalu sampaikan dia Allah Ta'ala, kehidupan di dunia ini hanya sendah gurau dan main-main. Yang sesungguhnya yang sebenar-benar kehidupan adalah akhirat, jikalau kamu mengetahui. Makanya bapulah umawat. Maka seorang ulama besar dari Timur Tengah, kalau waktu lah 45 tahun, waktulah dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala, katanya. Kalau awak 45 tahun kate, itulah dalam proses menuju kepada Allah Ta'ala. Maka kuang-kuang ngilah duduk-duduk di kodai, bacito yang tak baguna-guna, main batu lamino, tinggen. Karena aku di situ awak sudah menuju Allah Ta'ala. Ditinggallah kebiasaan-kebiasaan. Kau awak biasa melagak-lagak, memekap-mekap tobe, kuangilah kalau lau mengumpet 5 katil. Walaupun sakaratul maut itu nak memandang siapa, tapi itu adalah sudah menuju Allah Ta'ala. Ompek profil dunia ke posisi awaknya. Pilih aja lah awak. Yang pertama, sonang di dunia, sonang di akhirat. Uang kau elok. Banyak piti di dunia, inyo rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin bersedekah. Inilah orang-orang yang beruntung. Mana posisi awak kini? Yang kedua, orang yang senang di dunia, tetapi dengan kesenangan dia itu dia gunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Ikolah uang yang senang di dunia, tapi akan mendapatkan siksaan kubur nanti. Akan masukkan neraka. Karena apa? Dengan hartanya itu ia gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang zalim, maksiat, sehingga senantiasa berbuat dosa. Kini mana posisi awak dia tu? Sonang pula di akhirat, atau sonang wak kini susah di akhirat, atau yang ketiga susah di dunia sonangnya di akhirat. Ikulah orang yang sadar diuntung. Susahnya di dunia, tapi dia senantiasa sujud di hadapan Allah Ta'ala, rajin menjalankan perintah Allah, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi dia rajin ke masjid. Ikulah uang yang susah di dunia, tapi ia ditempatkan di tempat yang mulia. Yang terakhir, ikuti uang yang tak sadar diuntung. Hidup di dunia bangsa susah, tapi tak amalui hidup di dunia kau dah. Ikuti yang susah. Tak amal salat, tak amal puasa, susah hidup tak lama menjalankan perintah Allah. Ikuti uang yang sangat merugi. Pilihlah di antara ompek itu mana posisi awak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita berjumpa. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala, perbanyak berdoa, berbanyak silaturahim, memperbaiki silaturahim, terutama dengan keluarga awak. Setelah masuk nanti bulan Ramadan, berjumpa kita, berpuasalah dengan sebaik-baik mungkin, dengan penuh dengan keimanan dan perhitungan. Setelah itu rajin bersedekah dan rajin membaca Al-Quran. Jadi itu kesimpulan kaji kita malam hari ini. Karena kita memang tidak panjang-panjang pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.